Sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita mau saat teduh sejenak, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Kok suaranya hilang ya? Kita saat teduh sejenak aja. Kita mau satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami sungguh mengucap syukur kalau pada kesempatan siang hari ini Bapa kembali kami boleh datang ke hadirat Engkau. Kami mau mengikuti ibadah pada siang hari ini Bapa. Kau yang boleh pimpin Bapa. Kami masih beribadah secara online. Kau yang boleh memberkati setiap jaringan, setiap peralatan yang kami gunakan. Kau yang boleh pimpin. Juga mungkin teman-teman yang belum join di Zoom ini Bapa, kau yang juga boleh pimpin. Supaya kami bersama-sama untuk boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ibadah ini bukan sekedar menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, tapi boleh menjadi ibadah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita mau mengangkat satu pujian, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tapi Tuhan menyediakannya buat kita. Beberapa hari yang lalu saya suka olahraga pagi gitu ya. Terus saya lihat cuaca tuh agak mendung gitu ya. Tapi saya pikir udahlah saya keluar aja sebentar gitu ya. Keluar sebentar terus saya pikir saya memang berpikir dan berharap supaya tidak hujan gitu ya. Padahal cuma di dalam pikiran saya doang. Dan ya Tuhan mendengar gitu ya, tidak hujan. Pada saat saya balik saya bertemu dengan petugas sampah gitu ya yang mengangkat sampah-sampah saya. Terus biasa tuh berdua. Terus saya tanya, Pak, yang satu lagi di mana Pak? Terus itu dia bilang, itu non di rumah pompa, udah mau menyalakan pompa. Memang daerah kami itu rawan banjir soalnya dan sangat bergantung dengan pompa gitu ya. Jadi saya mengucap syukur gitu ya. Kadang-kadang mungkin hal-hal yang tidak pernah saya duga gitu ya, tapi memang ternyata petugas itu sudah standby gitu ya, sudah mempersiapkannya. Jadi yuk kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau bilang apapun yang kita alami gitu ya, saat-saat ini mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan gitu, ada banyak hal yang membuat kita bingung, cemas, tapi percayalah, Tuhan itu beserta dengan kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Yang tak pernah timbul di dalam
tetap tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan. Dan apa yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah ketika Dia mengorbankan anaknya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk boleh mengangkat kita dari segala lumpur dosa dan menjadikan kita ahli waris kerajaan Allah. Mari bersama naikkan ucapan syukur kita akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Give thanks with a grateful heart.
kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kaulah perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang boleh kembali melayani. Ini yang kedua di tahun ini, saya melayani di persoalan doa ini. Saya nggak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya berdoa semua dalam kondisi baik-baik dan penuh anugerah Tuhan. Beberapa sudah masuk kantor, beberapa masih di rumah, beberapa sedang menikmati hadirat Tuhan, dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi, semua dalam kendali tangan Tuhan. Nah, topik hari ini kita akan, Bapak Ibu, saya akan menggambar beberapa di pakai flip chart digital. Ya, kalau Anda sedang menyetir ya dengarkan saja supaya tidak konsentrasi terpecah. Topik menghadapi tentang dunia yang baru, yaitu kita tahu bahwa hari ini di tengah sebuah optimisme yang muncul dengan menurunnya kasus positif, kita juga dikagetkan dengan munculnya varian Mu. Saudara Tuhan, pertanyaannya adalah, lalu setelah ini berakhir semua, bagaimana kita menghadapi hidup ke depan? Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, kelihatannya Bapak Ibu ini mayoritas ada di Jakarta. Kita tahu bahwa kota-kota besar seperti Jakarta dan metropolitan juga dengan kota-kota yang lain, itu sudah ada di Alkitab jauh sebelum ini. Dan masalah perkotaan besar yang ada di Alkitab dari zaman abad pertama sampai abad kedua, masalahnya tidak pernah beda sampai hari ini, Bapak Ibu. Pembangunannya mungkin berbeda. Kota besar yang dimaksud di Alkitab, kalau kita melihat firman Tuhan, itu ada dua yang menerima surat dari Paulus. Kita tahu Paulus menulis hampir setengah dari Perjanjian Baru. Kita mengerti bahwa yang pertama adalah kota Korintus. Korintus ini adalah kota besar sekali dan tentu saja sangat ramai perdagangan karena letaknya ada di pinggir perairan seperti Jakarta. Semua kota besar itu ibu kota biasanya ditaruhnya di pinggir laut, Bapak Ibu, kecuali Jawa Barat ya, Bandung ya. Pernah ada ide memindahkan Jawa Barat ibu kotanya ke Cirebon, tapi kelihatannya pupus. Nah, Korintus adalah kota yang imannya berkembang, gereja berkembang luar biasa, kekristenan berkembang luar biasa, bahkan karunia roh mereka tidak kurang sama sekali. Tetapi seperti biasa, masalah-masalah utama di kota besar adalah munculnya percampuran budaya, percampuran pola pikir, terutama karena di sana orang Korintus itu sudah dimerdekakan dari dosa, dan kemudian mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi karena memang di situ profesi yang paling menjamur dan mendatangkan banyak uang adalah profesi untuk menjadi tanda kutip kuli atau ya semi budak. Mengangkat barang segala macam itu adalah, karena ini kota perdagangan, itu menjadi profesi yang paling bagus di situ, mendatangkan uang. Tapi bahayanya Paulus betul-betul kaget pada saat mereka itu sudah menjadi orang merdeka, kemudian mereka berprofesi kembali kepada profesinya sebagai kuli, nggak ada masalah, tidak ada masalah dengan profesi ini, Bapak Ibu, nggak ada hubungannya. Tetapi yang Paulus soroti adalah bahwa pola pikir mereka kemudian kembali menjadi budak. Makanya jangan kaget bahwa di Korintus ada begitu banyak perbuatan-perbuatan miring dan negatif di tengah-tengah gereja yang berkembang luar biasa. Itulah Korintus. Saya tidak akan menyoroti Korintus, mungkin kapan-kapan, ya kapan tuh Pak? Ada lah kapan-kapan. Kita bahas dulu yang terkait dengan yang namanya Tesalonika. Ini kita akan masuk dari sini. Tesalonika, Bapak Ibu, adalah ibu kota dari Masedonia. Masedonia adalah Yunani. Kita mengerti tidak ada di sini, Anda nggak lewat
nggak lewat SMP, SMA, Anda pasti pernah mendengar yang namanya alfa, beta, gamma, Anda pasti mendengar yang namanya bahasa-bahasa Yunani. Kata filsafat, filosofi, filantropi, antropologi, semua pakai bahasa yang berasal dari Yunani. Yunani adalah perkembangan ilmu yang paling kuat. Yunani bicara mengenai orang-orang di luar kekristenan, Yunani bicara mengenai keilmuan yang sangat maju, Yunani dianggap sebagai sebuah tanda kutip pertentangan dengan kerohanian, walaupun itu adalah pola pikir lama. Dan jemaat di sana bertumbuh luar biasa. Ini kota besar, mirip dengan Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pertanyaannya adalah, lalu setelah kita ngalami pandemi ini, ke depan bagaimana, Bapak Ibu? Kita masih dihantui oleh berbagai macam posisi. Repotnya adalah, ini masalah yang sama yang kita hadapi hari ini. Sehebat-hebatnya rohani seseorang, semaju-majunya gereja dan pesan doa dan komunitas yang ada hari-hari itu di Tesalonika yang sama hari ini, saya percaya bahwa Paulus punya sebuah keresahan, dan dia menulis surat khusus Tesalonika. Isinya apa? Ternyata Paulus tahu persis, orang itu kerjanya mantap, ibadahnya mantap, semuanya mantap, keuangannya nggak kurang, keluarga bahagia, kesehatannya juga baik, dijaga, dilindungi, kalaupun sakit segera sembuh. Tapi ada satu masalah yang jarang dikhotbahkan di komunitas, dan Paulus tahu juga di gereja zaman hari ini. Tidak pernah siap untuk sebuah kematian. Jadi kalau mati kemana, nggak bisa jawab semuanya. Ngomongin surga, mati. Padahal kita nggak pernah mengatakan kalau mati ke surga. Dan saya percaya mungkin hampir kita semua, karena guru sekolah minggu kita bilang kalau percaya Yesus matinya ke surga, kalau nggak ke neraka, ya dua tempat itu saja. Padahal kita nggak pernah bilang seperti itu. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Kita tahu bahwa waktu orang meninggal akan masuknya ke Firdaus, bukan ke surga. Ada perjalanan yang masih ada beberapa step untuk ke sana. Yuk kita lihat sebentar. Bapak Ibu, ke depan ini apa yang kita harus bahas? 1 Tesalonika 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, Anda gunakan laptopnya dan gadget Anda untuk menonton, jadi tidak bisa dibaca. Berjaga-jaga judulnya 1 Tesalonika 5, tetapi tentang zaman dan masa. Ini menarik sekali. Kronos dan Kairos, tentang zaman dan masa. Saudara-saudara, tidak perlu tulis kepadamu. Artinya apa? Dengan pola hidup dan mata telanjang saja, melihat situasi sudah kebaca. Bapak Ibu bisa membaca ya, tanpa harus ada birokrat, ekonom, teknokrat, hamba Tuhan yang bicara. Ini kita ada di masa-masa yang tidak menentu dan genting. Dan Kristen sudah punya hasil akhir, tujuan akhirnya, yaitu adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi masa mendekati ini, langkah harian, langkah bulanan, mingguan, itu masih di dalam kondisi yang blur. Tidak perlu tulis kepadamu. Apa artinya? Kita sudah bisa membaca. Kita mengerti bahwa pemerintah sedang berusaha bersama dengan rakyat, dan kita tahu di lapangan masih banyak harus diefisienkan. Tapi Alkitab berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman, semuanya everything's going fine, Alkitab berkata, maka tiba-tiba saat ujuk-ujuk suddenly, mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Perempuan hamil itu tahu nggak Pak, kira-kira yang namanya sakit bersalin kapan? Berasa nggak enak? Ada yang sudah pernah hamil, punya anak, Anda pasti tahu rasanya. Bahwa sakit itu bisa 2 hari sekali. Nanti lama-lama frekuensi banyak sehari sekali, sakit. Kemudian 18 jam sekali, 12 jam sekali, 10 jam sekali, 5 jam sekali, 4 jam sekali. Kalau sudah mulai 3 jam sekali, sebaiknya Anda sudah harus berangkat di tengah kemacetan Jakarta yang luar biasa macetnya sekarang. Nah, hati-hati. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu nggak hidup dalam kegelapan, sehingga hari tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, Bapak Ibu bicara mengenai hari ini, kita mengerti bahwa kita bekerja, kita terus bekerja. Kita beraktivitas, terus beraktivitas. Tapi kekristenan selalu memiliki yang namanya pemahaman tentang at the end of the day. Apa yang terjadi di akhir hari. Yuk kita lihat sebentar, Bapak Ibu. Saya akan, ini beberapa hal, pemahaman saja.
supaya Bapak Ibu mengerti, jadi kelak pertanyaan-pertanyaan di hati bisa terjawab dengan lumayan baik. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita bikin garis dulu. Semoga lurus, harus titik lurus ya. Nah, mari kita baca dulu Alkitab. Pak, saya sebenarnya nggak perlu tahu yang perjalanan kemana, Pak. Yang penting endingnya yang benar. Ya, memang kita kalau sudah pusing, kalau membahas yang ini, Bapak Ibu ini pusing. Yang penting endingnya di sini benar. Kan gitu. Oke, yuk kita lihat. Alkitab berkata bahwa kitab Wahyu itu mengajar kita mengenai Wahyu 20. Ada satu masa yang dikenal dengan nama adalah kerajaan 1000 tahun. Ini 1000 tahun. Nah, sebetulnya pendapat soal Kristen itu semuanya bermuara di sini. Ini 1000 tahun ini. Ada yang bilang 1000 tahun damai, ada yang bilang 1000 tahun, pokoknya ini adalah milenium. Saya harap dengan cerita ini, maka ke depan Bapak Ibu bisa memutuskan Anda akan berdiri di mana. Seluruh orang Kristen itu pernah membaca kitab Wahyu pasal 20. Nah, yang Kristen ya, kalau Kristen sama Kristen ya saya belum nggak jamin, tapi ini Kristen. Membaca Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pola pikir soal 1000 tahun ini? Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa 1000 tahun ini sebetulnya bukan betul-betul masa 1000 tahun. Ini kan ditulis pertama dalam Yesaya 65 dan dalam Wahyu ke-20. Ini 1000 tahun itu ditulis dalam dua tempat ini. PL ada, PB ada, jadi sudah fix. Sekarang pertanyaannya, Pak, kita kerja dengan sepenuh hati, kita lakukan semua seperti buat Tuhan, ibadah seperti buat Tuhan, kita kerja seperti buat Tuhan, apapun saya buat seperti buat Tuhan, puji nama Tuhan. Saya nggak penting semua itu, Pak, mau ada pandemi, nggak ada pandemi, selesai nggak selesai, tetap Yesus acuan hidup saya. Saya cuma pengen tahu, at the end of the day, kita kemana. 1000, Bapak Ibu saya akan selesai 15 menit, kita bisa ngobrol nanti question and answer, interaktif 15 menit, dan kita akan selesai setelah itu. Anda mengatakan 1000 tahun ini kondisi yang nyata ada, akan dialami manusia, atau cuma ide? Kalau Anda mengatakan bahwa 1000 tahun ini adalah sebuah kondisi, sebetulnya ya ini kondisi ide di kepala aja tentang bagaimana gelap dan jahat itu berperang, bagaimana yang namanya gelap dan jahat punya posisi masing-masing. Jadi ya ada gelap, ada terang, yang namanya setan itu sudah sebetulnya diikat gitu loh. Setan sudah diikat kan. Jadi Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan iblis sudah kalah, dan sebetulnya yang bikin kehancuran ini ya bukan iblis benar-benar iblis muncul, tetapi ini adalah merupakan sebuah situasi dosa manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa 1000 tahun itu adalah seperti itu, ini alfa dan omega ya, maka Anda adalah penganut pandangan amilenium. A artinya tidak. Gamma perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan onar, perbuatan yang najis. A tidak. Agama artinya adalah perbuatan yang tidak najis atau perbuatan benar. Amilenium itu pendapat bahwa sebetulnya 1000 tahun ini cuma ide. Itu cuma sebuah gambaran bagaimana anak orang Kristen yang ditebus oleh darah Yesus itu hidup. Ya ada jahat, ada baik, ada pertentangan, ada tidak pertentangan. Yang namanya iblis itu nggak ada. Itu yang namanya itu cuma penampakan-penampakan itu di kepala manusia aja. Jadi nggak usah terlalu yang percaya namanya hal-hal seperti munculnya setan. Nggak ada itu. Ini cuma di kepala kita. Dosa manusia membuat itu muncul sebetulnya. Jadi pandangan itu disebut nama amilenium. Pendapat ini menyatakan bahwa tidak akan pernah yang namanya Tuhan itu menjanjikan pengangkatan. Atau pengangkatan ya, pelan-pelan ya, saya kasih cerita ya, ini supaya Bapak mengerti kenapa orang bisa berpandangan seperti itu. Keselamatan itu adalah satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Satu jalan hanya lewat Tuhan Yesus saja.
Kedua, diterima dengan anugerah melalui iman. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam kitab Korintus, dalam kitab Petrus disebutkan bahwa keselamatan ada 3 tahap, yaitu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Nah, keselamatan ini adalah keselamatan dalam arti adalah pembenaran. Pembenaran itu artinya Anda dilepaskan dari hukuman dosa. Semua orang sudah dalam dosa, semua orang sudah berbuat dosa. Yang namanya singa baru lahir, belum makan ayam, namanya buas. Dia buas bukan karena dia makan domba, dia buas karena nature alamiah dia adalah buas. Engkau dan saya lahir belum nipu orang, belum narkoba, namanya sudah pendosa. Bukan karena kita berdosa karena kita narkoba, bukan. Kita berdosa karena nature kita berdosa. Jadi langkah pertama adalah pembenaran. Apa sih itu pembenaran? Kita dilepaskan dari hukuman dosa. Ingat, upah dosa maut. Tetapi setelah itu ada yang namanya adalah pengudusan. Pengudusan, di mana kita beribadah, membaca firman, bukan supaya lepas dari hukuman dosa, tidak, supaya kita itu menang atas kuasa dosa. Ingat, dosa punya sengat namanya maut, dan kita harus menang atas kuasa dosa. Waktu Kain satu hari hatinya kesal, Tuhan berkata, hati-hati Kain, dosa sudah ngintip loh, dan kamu harus berkuasa atas dia. Artinya ada orang yang dikuasai dosa, ada yang menang sama dosa. Nah, supaya kita menang sama dosa, tentu saja kita harus hidup dikuduskan. Kenapa kita harus membaca firman, merenungkannya, menyembah Tuhan? Bukan supaya kita terima pembenaran, bukan. Karena kita harus menang terhadap yang namanya dosa yang mengintip itu. Tapi tentu saja di waktu akhir akan muncul yang namanya kita harus dihindarkan dari kehadiran dosa. Kehadiran dosa. Dosa bisa hadir, Pak. Iya, karena kita tahu Alkitab mencatat akan ada seorang manusia durhaka yang akan datang, dan kita itu harus dihindarkan dari kehadiran dosa ini. Nah, supaya kita bisa dihindarkan dari hal ini, maka ada yang percaya bahwa Tuhan itu akan datang untuk gerejanya. Ini kalau yang biru, maaf. Yang biru itu artinya Tuhan datang buat gerejanya. Kalau yang warna merah, warna orange, Tuhan datang bagi gerejanya. Lain ya. Tuhan datang untuk gerejanya, menjemput umatnya. Kenapa? Supaya kita bisa lepas dari kehadiran dosa, tapi janji Tuhan dia akan datang kembali bagi umatnya. Nah, gambar yang saya gambar warna orange ini, Bapak Ibu, yang warna orange ini, Tuhan akan datang bagi gerejanya. Tidak ada satu denominasi Kristen pun yang tidak percaya. Ini tidak ada. Semua denominasi Kristen percaya ini. Semuanya percaya. Tidak mungkin ada orang Kristen tidak percaya ini. Cuma tinggal sekarang pandangannya. Anda mau bilang ini fakta atau ini sebuah ide, itu aja. Tapi ini semua harus ada. Karena ini adalah sebuah dasar kekristenan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa 1000 tahun itu cuma sebuah ide, itu berarti posisinya itu namanya orang yang berpandangan sebagai amilenium. Beberapa Bapak Ibu yang ada di gereja Katolik dan post reformasi, Bapak Ibu yang ada di gereja Lutheran, biasanya itu mengacu ke sini. Biasanya, nggak semua ya, mengacu ke sini. Oke, jadi kenapa Pak jarang dibahas yang 1000 tahun secara fakta? Ya, karena memang beberapa gereja yang ada di sini, Anda tidak akan mendengarkan banyak cerita mengenai ini sebuah fakta, tapi ini sebuah ide. Ada masalah Pak? Tidak. Ini sebuah cara pandang kok. Di sini bisa ya Bapak Ibu ya. Namanya amilenium. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah orang yang mengatakan bahwa ini adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu sebetulnya adalah posisi di mana Tuhan itu akan datang nanti setelah 1000 tahun. Jadi Tuhan akan datang setelah 1000 tahun. Kata-kata itu dikenal dengan nama post millennium.
Ini milenium. Post, ini milenium. Ini 1000 tahunnya, dan Tuhan datangnya adalah di sini. Kalau Tuhan datangnya di sini, ini berarti Tuhan datang setelah milenium. Pandangan itu dikenal dengan nama post milenium. Pandangan ini kadang-kadang adalah ada yang percaya, ini dikembangkan ya, saya kembangkan ya. Ini adalah orang-orang preteris. Preteris itu apa sih? Yang percaya bahwa PL itu terjadi sebelum abad pertama. Dan PB sampai Wahyu itu sudah digenapi pada 70 Masehi. Nih, kalau Anda punya pandangan bahwa PL itu sudah digenapi sebelum 1 Masehi, dan sampai kitab Wahyu, PB sampai kitab Wahyu ya, kecuali ada berapa ayat, itu sudah digenapi semuanya sebelum tahun ini. Jadi ini tahun terakhir penggenapan kitab Wahyu. Kalau Anda percaya dengan pola pikir ini, namanya Anda seorang preteris. Preteris. Siapa yang percaya preteris? Preteris ada sekitar setelah masa-masa reformasi. Luther, Calvin, masa-masa itu. Itu percaya seperti itu. Karena mereka percaya bahwa 1000 tahun itu sebetulnya adalah masa Rom. Bapak gereja ada yang percaya ini enggak? Ada. Gitu. Ada, banyak yang percaya ini. Jadi kalau Anda percaya bahwa Tuhan datang setelah 1000 tahun, Anda harus percaya 1000 tahun ada dulu. Yang kedua, Anda percaya Tuhan akan datang setelah 1000 tahun. Ini dua ini nggak mungkin, Kristen nggak mungkin hilang. Kristen hilang dua ini, nggak mungkin namanya Kristen. Tergantung Anda tinggal pola pikirnya aja. Nah, kalau Anda percaya bahwa panahnya ada di setelah 1000, Anda penganut yang namanya post millennium. Sampai sini oke ya? Teruskan. Yang berikutnya, ketiga. Ini adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi masalahnya, Tuhan itu akan datangnya itu sebelum 1000 tahun. Jadi adanya di sini. Sebelum 1000 tahun. Sebelum 1000 tahun. Ini 1000 nih, ke sana. Jadi Tuhan akan datang sebelum 1000 tahun. Tuhan datang, semua orang Kristen pasti percaya. Bisa ya? Nah, Anda yang percaya bahwa Tuhan datang sebelum 1000 tahun, Anda adalah penganut pre-millennium. Ini Kristen yang percaya ini 90%. Gitu. Nah, kalau Tuhan datang sebelum 1000 tahun, pertanyaannya Tuhan datang berapa kali? Mereka percaya bahwa Tuhan itu sebelum datang, harus datang buat gerejanya dong. Itu yang namanya adalah pengangkatan tadi. Jadi yang namanya biru dan orange ini adanya sebelum 1000. Saya pikir kita membahas begini jauh lebih tanda kutip efektif daripada Pak, ini saya bingung ini mau bisnis gimana ya? Iya. Kita harus tahu bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan, akhir hidup kita bukan di muka bumi ini, Bapak Ibu. Kekristenan tidak pernah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk berakhir. Kita bukan orang dari bumi. Satu hari kita akan kembali kepada pemilik kita. Itu yang harus menjadi fokus kita. Selama kita hidup, taruhlah pikiran kita di tempat di mana Kristus ada, kata kitab Kolose. Nah, premilenium ini adalah percaya bahwa Tuhan akan datang, entah yang ini sebelum 1000 tahun. Nah, sekarang tinggal Anda pilih nomor 1. Ada yang percaya bahwa Tuhan itu datangnya itu adalah di sini. Nih. Jadi naiknya di situ, turunnya di situ. Kalau boleh di-mute dulu Bapak Ibu yang terbuka. Terima kasih.
Kalau Bapak Ibu ini berarti Anda dikenal sebagai penganut historik premilenium atau post tribulation rapture. Karena sebelum 1000 tahun itu diyakini ada masa tribulasi, masa sulit kesesakan. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan akan datang tepat sebelum 1000 tahun, Anda penganut historik premilenium, post tribulation rapture. Tapi kalau Anda percaya bahwa oh tidak, Tuhan itu akan datang tepatnya di merah. Tetapi yang birunya itu adanya di sini. Jadi merah tetap di sini, tapi birunya di sini. Ini namanya Anda adalah penganut pre-tribulation rapture. Tuhan datang bagi gerejanya sebelum tribulasi. Tuhan datang bagi gerejanya sebelum tribulasi. Kalau yang ini, Tuhan datang bagi gerejanya setelah akhir tribulasi. Tetapi ada yang percaya Tuhan memang akan datang di warna merah ini, di warna merah yang ini. Tetapi dia datang bagi gerejanya itu di tengah-tengah masa ini, di tengah-tengah masa ini. Jadi bisa di sini kira-kira, bisa di sini kira-kira. Warna biru ya, biru itu naik ya. Biru itu Tuhan datang untuk gerejanya. Kalau ini Tuhan datang dengan gerejanya. Ini untuk gerejanya, ini dengan gerejanya. Tuhan pasti datang dengan gerejanya. Itu adanya di sini warna ini, orange. Jika Anda penganut yang ini di tengah-tengah ini, maka Anda dikenal sebagai mid-tribulation rapture. Tuhan datang untuk gerejanya di tengah-tengah masa sengsara. Atau bahasa kerennya, pre-wrath rapture. Tuhan datang untuk gerejanya sebelum adanya murka besar Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu, pelan-pelan memang ruwet Bapak Ibu. Saya yang mana? Anda, setiap orang akan belajar dan memiliki sebuah pandangan sendiri. Yang disayangkan adalah 5 pandangan ini. 1, 2, 3, ditambah 2 yang tadi amilenium dan postmilenium. Mereka berlima ini sampai sekarang berdebat tiada akhir. Saran saya satu, dari sini Bapak Ibu bisa melihat, yang paling penting kita pahami supaya kita kuat dalam Tuhan adalah Anda harus percaya yang ini, bahwa Tuhan akan datang bersama kita. Dan sebelum Tuhan datang bersama kita, setelah Tuhan akan datang untuk mendirikan sebuah kerajaan selama 1000 tahun. Nah, jadi yang saya kasih warna ini, orange sama orange ini 2 hal yang paten nggak bisa dihindari. Selebihnya adalah Anda bisa memutuskan di mana Anda berdiri. Pak, pengen tahu aja Pak, yang paling banyak penganutnya di mana sekarang? Penganut paling banyak adalah yang ini. Premilenium yang ini. Pak, yang pertumbuhannya paling cepat, yang paling cepat pertumbuhannya adalah yang ini. Ngerti ya? Apa beda yang paling banyak sama paling cepat? Yang paling cepat kalau sebentar lagi ya bisa melewati gitu, bisa jadi paling banyak bisa. Ini yang lagi berkembang sekarang. Yang paling banyak yang bawah. Apa yang kita harus buat dalam masa-masa ini? Pandemi Bapak Ibu akan selalu ada. Ini selesai yang ini akhirnya sudah mencatat. Menjelang waktu terakhir akan muncul lagi, dan kita akan hidup berdamai dengan itu.
Pak, apakah keuangan akan pulih? Keuangan tidak akan pernah pulih, akan ada yang namanya roller coaster. Kadang naik, kadang-kadang bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Hanya kerajaan Tuhan yang tetap tinggal ada. Dua hal yang saya tinggalkan bagi Bapak Ibu, yaitu adalah ini dan ini. Sementara itu dulu, supaya lebih memperjelas, silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu, Anda bisa buka mic-nya, kita bisa ngobrol sampai jam 1 kurang 7 menit atau 5 menit. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Bapak Ibu, silahkan bila ada pertanyaan bisa langsung open mic atau mau tulis di chat juga boleh. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu mengenai premilenium, postmilenium. Oke, ada ringkasan juga ya di chat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, puji nama Tuhan. Di mana selesai lebih cepat adalah anugerah besar. Entah jelas, entah masih mencerna gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak. Intinya begini, kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, ambil dasar-dasar yang penting dulu saja. Ya tadi saya bilang dari cerita ini ada dua, kekristenan harus percaya bahwa 1000 tahun itu ada. Entah nanti Anda mau berpikir dengan itu adalah sebuah ide yang ingin dicapai, atau bukan sebuah pelaksananya ada betul. Yang kedua, Tuhan pasti datang menjemput umatnya. Tidak dapat dibantah. Kekristenan harus percaya dua hal tersebut. Itu yang menjadi patokan. Kalau kita mengerti ini, pengharapan adalah bagian terbaik yang kita punya sebagai orang percaya. Entah kita masih hidup, atau kita sudah mendahului, Tuhan akan datang bagi kita sekalian. Kak Ida mau bertanya? Silakan Kak Ida. Mas, selamat siang. Saya bertanya, Pak. Saya berpikir mengimani selama ini bahwa akan ada masa pengangkatan sebelum masa kesukaran ya, Pak ya. Jadi ada masa yang aniaya itu, Pak ya. Nah, pertanyaan saya gitu ya. Masa pengangkatan sebelum masa kecil sekali, Bu, suaranya. Iya. Oke, silakan ya. Saya besarkan. Untuk orang aniaya itu, Pak. Kayaknya suaranya agak kecil. Untuk akan ada pengangkatan sebelum masa-masa aniaya. Kan ada sebelum kerajaan 1000 tahun itu kan ada pengangkatan, aniaya sampai 1000 tahun gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana mempersiapkan kita ini untuk sungguh-sungguh siap ya Pak? Karena sering kita berpikir kita siap, nanti kayaknya aduh kok ini ada ajaran lain lagi nih, aduh gitu Pak. Jadi bagaimana poinnya yang harus kita siapin Pak? Karena kalau saya melihat sekarang ini sudah deket masa pengangkatan, saya nggak tahu ya Pak ya. Baik. Nggak mau datang nggak yang ngomong gitu Pak. Ya. Mohon. Baik. Ibu Ida menanyakan bahwa ini ada cerita bahwa pengangkatan sebelum aniaya, dan apa yang kita harus siapkan supaya kita jangan kaget dengan adanya muncul pengajaran baru. Sebetulnya tidak ada pengajaran baru di luar yang saya sudah sampaikan tadi. Bapak Ibu kalau melihat di dunia Kristen itu ya, kalau di Kristen benar ya, itu ya cuma ada 3, kemudian yang terakhir itu kan dibagi 3 lagi. Bapak Ibu jangan lupa, ini ada masa 1000 tahun di sini. Ini ada masa yang saya tadi bilang sebagai tribulasi. Hati-hati, Kristen, seorang Kristen, semua Kristen yang percaya Tuhan Yesus lahir baru pasti dianiaya. Pasti.
Kita nggak boleh menghindari aniaya, Bapak Ibu. Engkau dan saya pasti dianiaya. Tapi yang tadi saya sebutkan, itu bukan aniaya, tapi tribulasi. Nah, kata tribulasi ini sering diterjemahkan sebagai aniaya, padahal tribulasi bukan aniaya. Kristen itu pasti dianiaya. Kalau kita sebagai Kristen tidak pernah dianiaya, bukan Kristen. Contoh, Anda nggak dapat order karena Anda Kristen, Anda nggak naik pangkat karena Anda Kristen, Anda dihancurkan rumah ibadah Anda karena Anda dianggap sesat, Anda disingkirkan sama keluarga karena Anda percaya Yesus, itu adalah aniaya. Persecution adalah bagian orang percaya. Kisah Rasul isinya persecution semuanya. Tapi yang saya maksud dengan aniaya tadi bukan aniaya, tapi adalah tribulasi. Tribulasi itu adalah konsep mengenai kesesakan untuk roh jiwa tubuh sebetulnya. Nah, pertanyaannya, kalau ini adalah sebuah tribulasi, gitu ya, ada yang mengajarkan orang akan diangkat sebelum masa tribulasi. Yang tadi saya bilang bahwa sampai hari ini pesertanya paling banyak nih, sampai hari ini, walaupun jumlahnya tidak sangat jauh ya, sedikit mepet-mepet. Apa yang harus dipersiapkan supaya kita bisa mengalami pengangkatan Tuhan datang bagi gerejanya sebelum masa tribulasi? Jawabannya adalah persiapan. Persiapan apa yang harus dibuat? Ingat Bapak Ibu, Alkitab hanya mencatat dua hal yang kita akan ditanya kalau nanti sampai kita itu bertemu dengan Tuhan. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang iman. Jika aku datang kali yang kedua, adakah kudapati iman di muka bumi? Nah, bagaimana? Oh, menurunkan iman cepat sekali caranya. Tapi yang namanya menambah iman, oh tidak gampang. Tahu dari mana, Pak? Karena yang ngomong kitab 2 Petrus. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai ke-8. Iman itu harus ditambahkan dengan yang namanya adalah kebajikan. Kebajikan harus ditambah pengetahuan. Pengetahuan penguasaan diri. Habis itu adalah ketekunan. Habis ketekunan kesalehan. Kasih akan saudara seiman dan kasih akan semua orang. Anda bisa bayangkan, ada 7 hal yang harus ditambahkan atas iman. Jadi iman itu dibangun dengan cara ini. Ini ayatnya. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami ini, semuanya pakai iman. Tanpa dengan iman, semuanya dosa. Jadi iman. Iman tuh harus hidup. Berarti iman plus perbuatan. Perbuatan imannya yang mana? Yang ini. Nih, yang ini nih. Imannya ini. Nih. Nah, ini levelnya bukan pembenaran ya, levelnya pengudusan. Karena kalau Anda bilang ini pembenaran, Anda akan berkata oh kalau gitu yang namanya keselamatan bisa dibeli dong. Nah, itu. Karena kita menganggap ini bukan sebagai sebuah pembenaran, tapi ini pengudusan. Jadi berita nomor 1 adalah iman. Hati-hati sama iman ini. Rontoknya gampang, bangunnya nggak gampang. Kedua adalah talenta. Mana talentanya, dan jangan lupa mana bunganya. Gitu. Makanya orang berpikir, Pak, jadi Kristen itu kalau kerja tuh gimana, Pak? Kerja itu bukan cari uang, kerja itu melatih talenta. Kerja itu mengembangkan talenta. Karena kalau kerja cari uang, orang di luar Kristen juga kerja cari uang. Nggak ada beda kita sama mereka. Kalau Anda bilang mengembangkan talenta saja, yang namanya orang-orang anak sekarang yang diajar mengenai oleh para motivator, juga belajar yang sama. Tapi Tuhan bertanya bahwa talenta ini harus plus bunganya. Ini yang repot. Ini yang dibahas dalam Matius 25. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya persiapannya apa? Ya 2 ini. Ini dalam 2 hal ini tercantumlah, termaktublah semua yang dimaksud mengenai persiapan. Kira-kira sementara itu dulu, Bu, supaya jangan terlalu banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Terima Baik, kasih Pak silakan. Aruna. Ya. Apakah masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Bila tidak, kita lanjut dulu ya ke pengumuman. Silahkan Ya. untuk Bu Yuni yang akan bawa pengumuman dan dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa tutup. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Doa siang online setiap Rabu jam 12.30. Bila ada pokok doa untuk didoakan, untuk ikut ambil doa siang, maka dapat menghubungi tim doa dan diakonia, Ibu Elis, Ibu Mutiara, Ibu Amber, Ibu Evi, Ruth, dan Pak Prabu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi data jemaat, maka mohon mengisi Google Form untuk pendataan ulang tahun jemaat. Isinya tidak akan disalahgunakan. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa menghubungi tim admin dan publikasi Saudari Angel, Mega, Flora, Saudara Tongam, dan saya sendiri Yuni. Bila Anda rindu untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah Jumat, seperti pemusik, singer, doa syafaat, WL, maka dapat menghubungi tim ibadah, Saudara Justin, Regina, Pak Hari, Sari, Sandra, Mas Niko, dan Laura. Untuk persembahan ibadah Jumat dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 102 000 739 4908 atas nama Yustiana Prasetyo dan Regina W. Mulia. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yuni. Untuk doa syafaat boleh dengan Parbu dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Pak Aruna. Baik, terima kasih Bu Yusti. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada Jumat siang hari ini, sehingga kami bisa hadir di ibadah Christian Community Menara Standar Charter untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami beribadah pada siang hari ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, pada doa syafaat ini kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami yang sedang beribadah pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh membagikan kemurahan, pengharapan, dan kasih setia kepada sesama. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati rumah tangga, pekerjaan, dan usaha yang kami lakukan sehari-hari. Sekiranya juga ya Tuhan, saat ini ada yang sedang memiliki pergumulan hidup, kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, atau pemulihan. Terutama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit ya Bapa, baik itu penyakit corona ataupun penyakit apapun. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan melawat melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari, agar mereka dapat disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Bapak Pendeta Aruna Wirja Lukita yang telah menyampaikan firman. Berkatilah keluarganya Tuhan, berikan kesehatan dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah pelayanannya dalam menyampaikan firman-Mu. Pada doa siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk usaha penanggulangan pandemi corona, berkati para pemimpin negara, ilmuwan, dan para medis dalam penyaluran vaksin juga penanggulangan corona, dengan hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan memberikan perlindungan atas masyarakat yang bekerja dan beraktivitas dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk persekutuan doa kami di Christian Community Menara Standar Charter. Berkatilah para pengurus, berkati kami dalam melayani, kiranya tugas dan panggilan itu dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kiranya kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari Presiden Pak Jokowi, pemimpin tertinggi hingga terendah. Kiranya juga Tuhan memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami.
Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menyertai mereka di usia yang baru, dan jadikanlah mereka menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Juga kami berdoa untuk keluarga Pak Nelson Sitompul, Tuhan. Tolonglah ya Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan agar mereka boleh menerima penghiburan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Mungkin yang sedang bekerja di kantor maupun WFH di rumah, mungkin akan melanjutkan usaha dan melanjutkan aktivitas kami lainnya. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau lebih dulu tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan, Tuhan. Kiranya doa kami turut saja dengan kehendak-Mu. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan membuka tangan, fokus pada Tuhan. Sebelum kita kembali kepada tugas kita, perjalanan kita, tanggung jawab kita berikutnya, biarlah sejahtera Tuhan bersama dengan kita. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan belah telapak tanganmu, Tuhan buat itu berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah, mulai pada siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Amin.